dikalikan dengan apa? Titik awal ya, X dan Y. Kemudian X dan Y ini dikurangi dengan pusatnya. Setelah dikurangi dengan pusatnya, kemudian tambahkan dengan pusatnya. Gitu ya. Sama seperti di rotasi gitu ya. Oke, kita masukkan aja. K-nya berapa? Oh, K-nya adalah min 3. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Transformasi Geometri, dimana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan dilatasi. Jadi apa sih itu dilatasi ya? Jadi dilatasi itu adalah dia merupakan suatu transformasi di mana bentuk transformasi ini dia merubah ukuran. Merubah ukuran itu dia bisa memperbesar atau memperkecil sebuah bangun geometri. Namun tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut dengan bangun geometri asalnya. Ya, artinya bahwa bangun asal tersebut itu selalu sebangun dengan bayangan yang nantinya itu dilatasi. Nah, kita akan coba visualisasikan di situ ya. Misalkan kita memiliki suatu sistem koordinat, di sini ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, nanti dilatasi itu dibedakan menjadi dua macam. Itu tergantung dari pusatnya. Apakah dia pusatnya 0,0 dan apakah dia pusatnya adalah A, B. Nah, yang pertama misalkan pusatnya yang 0,0 terlebih dahulu sebelum kita memvisualisasikannya. Yang pertama kita tuliskan di sini ya, sebelah sini, yaitu jika pusatnya 0,0. Bagaimana dan apa pengaruhnya terhadap hasil dari bayangannya? Jadi misalkan kita itu memiliki suatu titik di dalam suatu sistem koordinat kartesius, misal titik A di sini gitu ya. A ini adalah X, Y. Nah, misal ini akan kita dilatasi dengan pusat 0,0 dan dengan faktor skala K. Artinya kalau dia dilatasi dengan faktor skala K ini, maka nanti untuk X dan Y-nya itu masing-masing tinggal kita kalikan dengan K-nya. K-nya berapa sih gitu ya? Ya tinggal dikalikan aja. Sehingga nanti untuk bayangan dari A atau A aksennya itu memiliki suatu koordinat baru di mana A aksennya nanti itu dipengaruhi oleh skalanya. Jadinya nanti adalah KX, KY gitu ya. Ini kalau pusatnya 0,0. Sehingga secara geometri yang pertama, karena nanti ada juga yang secara matrik gitu ya. Ini yang secara geometri. Misalkan kita memiliki suatu titik A yaitu X, Y. Nah, jika titik X, Y ini kita akan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, di mana untuk notasi penulisannya kalau pusatnya 0,0 biasanya ada juga yang hanya menuliskan huruf O. O itu artinya 0,0 atau lengkap O adalah 0,0. Sedangkan untuk skalanya biasanya di sini ada tulisan dilatasi dalam kurung K. Dengan K-nya ini biasanya nanti adalah angka skalanya. Angka ini bisa berbentuk pecahan, bisa juga berbentuk non pecahan gitu ya. Kemudian setelah itu, maka nanti bayangan yang terbentuk atau A aksennya itu tinggal X-nya dikalikan dengan K, Y-nya dikalikan dengan K juga. Sehingga diperoleh nanti KX, KY. Dimana KX ini dia tidak lain adalah bayangan dari X aksen gitu ya, dan KY ini adalah bayangan dari Y aksen gitu ya. Nah, kemudian kalau bentuk matriksnya gimana? Nah, kalau bentuk matriksnya itu yang kedua. Bentuk matriksnya, maka X aksen dan Y aksennya dapat kita cari dengan cara kita tinggal kalikan
matrik dilatasi. Matrik dilatasi itu bentuknya bagaimana? Yaitu K00K. Dengan K-nya ini ya nanti faktor skalanya berapa gitu ya. Kemudian dikalikan dengan titik awalnya atau kurva awalnya ataupun benda awalnya gitu ya. Nah, ini kalau mau menggunakan matriks. Ini jika mau menggunakan secara geometri. Nah, kemudian karena ada yang pertama itu terhadap pusat 0,0, kemudian yang kedua, sekarang bagaimana kalau pusatnya adalah A, B? Dan apa yang membedakan dilatasi dengan pusat 0,0 dan juga A, B? Kalau untuk yang pusatnya adalah A, B, pusat A, B gitu ya. Misalkan kita memiliki suatu titik A yaitu X, Y, dan ini kita lakukan didilatasi. Nah, ini ada terletak perbedaan juga nih penulisannya. Kalau yang pusatnya 0,0 itu kan tadi dia dengan huruf O. Tapi ketika pusatnya bukan 0,0, dia dengan huruf P. Yaitu P, A, B, dan dilatasi dengan faktor skala K. Nah, ini kalau secara geometri, nanti hasil dari bayangannya, A aksennya, itu adalah K dikalikan dengan X dikurangi dengan A, kemudian ditambah dengan A, kemudian untuk Y-nya itu K dikalikan dengan Y min B ditambah dengan B. Agak panjang memang gitu ya. Tidak. Nah, ini yang depan ini tidak lain dia adalah bayangan dari X atau X aksen, dan yang belakang ini adalah bayangan dari Y, atau kita namai dia dengan Y aksen gitu ya. Nah, kalau bentuk matriknya bagaimana? Kalau ini kita tuliskan terlebih dahulu ya, bentuk geometri. Oke. Jadi ini yang pertama adalah yang geometri. Kemudian yang kedua sekarang adalah bentuk matriknya. Nah, kalau bentuk matriknya hampir sama seperti pada rotasi, yaitu titik awalnya tinggal kita kurangi saja dengan pusatnya. Kemudian setelah dikurangi dengan pusatnya, setelah itu ditambahkan dengan pusatnya. Oke, maksudnya bagaimana gitu ya? Kita tuliskan aja. Jadi nanti bayangan dari X aksen dan juga Y aksennya dapat kita peroleh dengan cara kita kalikan tadi matrik dilatasi, yaitu K00K gitu ya. Ini dikalikan tadi kan titik awalnya adalah X dan Y. Ini kalau pusatnya adalah 0,0. Kemudian kalau pusatnya A, B itu tinggal dikurangi saja ini. Ini dikurangi A, ini dikurangi dengan B. Kemudian ingat, setelah dikurangi kita tambahkan dengan pusatnya. Ini ditambahkan dengan A dan B juga. Dan hati-hati apabila nanti ketika kita mengurangi X dengan A dan Y dikurangi dengan B, itu jangan dijumlah dulu dengan A dan B-nya. Tapi kalikan dulu dengan matrik dilatasinya. Kemudian setelah dikalikan dengan matrik dilatasinya, terakhir baru ditambahkan dengan A dan B-nya. Jadi jangan keliru. Terkadang masih banyak juga yang keliru gitu ya. Itu yang perlu hati-hati. Nah, sekarang kita akan coba contohkan kasus pada dilatasi ini gitu ya. Misalkan kita ambil satu contoh titik dan juga nanti satu contoh kurva. Kasus yang pertama di sini ada titik A, di mana titik A ini apabila didilatasi oleh pusat 0,0, ingat tadi kalau ada O itu artinya adalah 0,0, dan faktor skalanya itu adalah min 3, maka bayangannya itu berapa? Oke, berarti kita bebas mau menggunakan secara geometri boleh, mau menggunakan secara matrik juga boleh gitu ya. Artinya kalau kita mau menggunakan secara geometri, maka kalau ada A 2,-3, kemudian 2,3 ini dia dilatasi dengan faktor skalanya K sama dengan min 3, artinya kan tinggal sebetulnya kita kalikan saja.
setiap X dan Y-nya dengan min 3. Sehingga kalau kita kalikan dia dengan minus 3, jadi nanti untuk A aksennya, berarti dia jadi 2 kali minus 3 adalah minus 6. Dan minus 3 kali minus 3 jadinya adalah 9. Gitu ya. Ini adalah hasil dari bayangan didilatasi dengan pusat 0,0. Nah, bagaimana jika misalkan dilatasinya itu bukan dengan pusat 0,0? Nah, kita akan coba kasus yang kedua. Oke, kita akan coba menggunakan kasus yang sama. Nah, gitu ya. Misalnya gini nomor 2. Bayangan titik A 2,-3 apabila didilatasi dengan pusat 1,4 dan K-nya itu adalah min 3. Mau menggunakan cara yang mana? Mau menggunakan matriks? Misalkan oke, boleh. Kita akan coba menggunakan matriks. Kita ingat terlebih dahulu tadi untuk matriks dilatasinya, di mana untuk X aksen dan juga Y aksennya itu dapat kita cari dengan cara tadi adalah K 0, kemudian 0, K dikalikan dengan apa? Titik awal ya, X dan Y. Kemudian X dan Y ini dikurangi dengan pusatnya. Setelah dikurangi dengan pusatnya, kemudian tambahkan dengan pusatnya. Gitu ya. Sama seperti di rotasi gitu ya. Oke, kita masukkan aja. K-nya berapa? Oh, K-nya adalah min 3. Oke, kita masukkan min 3. Berarti min 3, 0, 0, dan min 3. Kemudian X dan Y berapa? X dan Y itu adalah titik awalnya, yaitu 2 dan min 3. Berarti ini adalah 2 min 3. A dan B-nya adalah 1 dan 4. Hati-hati. Berarti di sini min 1, di sini adalah min 4. Kemudian setelah itu kita tambahkan dia dengan 1 dan 4. Oke, tinggal kita sederhanakan dulu. Ini yang matrik dari translasi yang tetap, yaitu min 3, 0, kemudian 0, min 3. Ini kita sederhanakan dulu. 2 min 1 itu adalah 1. Min 3 min 4 adalah minus 7. Kemudian ini ditambah dengan 1 dan 4. Nah, setelah itu kita kalikan nih yang depan. Ingat perkalian matrik, baris kali kolom gitu ya. Baris kali kolom, min 3 kali 1 tambah 0 kali min 7, jadinya adalah min 3. Kemudian yang kedua, 0 kali 1, min 3 kali min 7, jadinya 21. Jangan lupa ini ditambahkan dengan 1 dan 4. Nah, sehingga kita peroleh bayangan dari titik A-nya itu adalah min 2,25. Nah, ini adalah bayangan dari titik A. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sama caranya ketika ada suatu kurva yang dilakukan dilatasi gitu ya. Dimana tadi contoh yang pertama dan kedua kan keduanya titik. Bagaimana kalau misalkan kurva yang dilakukan dilatasinya sama? Nanti kurvanya pun itu bisa ke berbagai kurva. Bisa ke parabola, bisa ke persamaan garis biasa, kemudian bisa ke persamaan lingkaran, dan juga bisa ke persamaan elips gitu ya. Oke, kita contohkan gitu ya. Misalkan kasus nomor 3. Berarti kalau ada kurva seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memisahkan suatu titik awal terlebih dahulu. Dimana misalkan kita titik awalnya itu adalah A, X, Y. Nah, ketika AX, Y ini dia dilatasi dengan pusat 0,0 dan juga faktor skalanya adalah min setengah, maka bayangan terbentuk berapa? A aksennya. Oh, A aksennya dia adalah min setengah X, min setengah Y. Gitu ya. Sehingga kita peroleh nih, ini adalah X aksennya, ya. Ini adalah Y aksennya. Nah, biasanya letak kesalahan yang sering kali terjadi yaitu langsung mensubstitusikannya. Padahal setelah ini kita itu harus membuat dia menjadi X sama dengan dan juga Y sama dengan.
Ini kan min setengah X sama dengan X aksen nih. Artinya kan X itu dia sama dengan min 2 dari X aksen. Kemudian yang kedua, min setengah Y itu dia sama dengan Y aksen. Berarti Y-nya itu dia sama dengan min 2 Y aksen. Nah, setelah kita peroleh nilai X dan Y, apa yang harus kita lakukan? Lah, tinggal kita substitusi aja. Ya. Substitusi ke apa? Substitusi ke persamaan awalnya, yaitu ke X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 4. Ya udah, tinggal langsung kita ganti. X-nya kita ganti dia dengan min 2X aksen. Kemudian dikuadratin. Kemudian ini ditambah Y-nya diganti dengan min 2Y aksen dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 2 kali min 2X aksen, dan ini dia sama dengan 4. Nah, kalau udah di sini aksennya boleh langsung kita hilangkan, karena aksen ini hanya sebagai penanda dia merupakan bayangan dari lingkaran awal. Berarti ini yang depan menjadi 4X kuadrat, kemudian ditambah 4Y kuadrat, kemudian ditambah dengan 4X, dan ini dia sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil dari bayangan lingkaran di mana tadi dilakukan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah min setengah. Oke, semoga video penjelasan terkait dengan didilatasi ini bermanfaat dan bisa memahamkan teman-teman semuanya dengan baik. Kemudian silakan untuk lebih memahamkan lagi, di sini ada 4 kasus terkait dengan dilatasi. Silakan dicoba, nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.